Berapa kali aku bilang, aku tuh nggak pernah selingkuh. Kenapa kamu masih tanya-tanya sih? Tapi tandanya udah banyak, Mas. Apalagi temen aku bilang kalau istri lagi hamil itu suaminya senang selingkuh. Bilang juga dong sama teman kamu. Kalau orang hamil itu hormonnya suka berubah-ubah, makanya kamu nuduh aku yang enggak. Iya kan? Kenapa sih nggak ngaku aja? Sekali aku bilang enggak, ya enggak. Malu sama Bella lagi tidur di belakang. Alah, nggak usah banyak alasan deh. Bella itu cuma anak angkat, anak pancingan. Sekarang kita mau punya anak kita sendiri. Kita nggak perlu dia lagi. Bella itu anakku. Sampai kapanpun, Bella itu anakku. Bella, aku sudah menunggu kamu. Kamu adalah jalanku untuk kembali hidup, Bella. Pak, itu Papa. Pak, itu ada itu, Pak. Bella, kamu kenapa, Nak? Pak, itu. Pak. Paling kayak biasanya, Mas. Dia akan bilang sosok perempuan ngikutin dia. Pokoknya anak kita lahir, Bella masih panti asuhan aja. Dia ngikutin, Pak. Pak, itu, Pak. Pak, itu di belakang, Pak. Pak, itu, Pak. Ngikut, Pak. Pak. Yang mana, Nak? Pak. Mas, perutku. Mama gak apa-apa. Jangan pegang-pegang. Ya udah, kita ke rumah sakit ya. Nah, apa sih nih Mas Tio? Teleponnya nggak diangkat lagi. Riz, aku udah bilang sama kamu kan. Aku udah bilang sama kamu, laki-laki itu nggak peduli sama kamu, Riz. Dia nggak sayang sama kamu, dia nggak cinta sama kamu. Nggak seperti aku. Aku sayang sama kamu. Aduh udah deh Juan, kok bisa diem gak sih? Perut aku tuh tambah sakit dengerin kamu ngomong dari tadi. Pak Tio, silakan masuk. Terima kasih, dokter. Dokter, bagaimana kondisi istri dan kandungannya? Kandungannya lemah sekali, Pak. Tidak ada jalan lain. Kita akan segera melakukan operasi sesar. Lakukan yang terbaik, dokter. Bawa anak ini pergi. Iya udah, aku antar kamu ke dalam ya. Itu bukan mobilnya Mas Tio ya? Jangan-jangan dia ada di sini lagi. Riz. Udah, kamu tunggu di sini aja deh. Risma. Bella sayang, tunggu Papa ya. Risma, Mas Tio? mau ngapain sih? Apaan sih Kak? Apa sih kamu ini? Apaan sih kamu nih? Mas, kamu tuh tega banget ya. Kamu bilang sama aku tadi nggak bisa nganter aku ke rumah sakit. Tapi apa nyatanya sekarang? Aku kesini karena istriku mengalami kecelakaan dan dia harus dioperasi. Perut aku ini juga lagi kejang-kejang. Sepertinya aku mau melahirkan. Risma, hubungan kita itu hubungan yang salah. Tapi kita sama-sama saling mencintai kan, Mas? Dan kamu ingat, Mas, anak yang aku kandung ini adalah anak kamu, Mas. Oke, kita bercerai setelah anak ini lahir. Dan kamu nggak usah khawatir. Aku akan tanggung jawab. Mas, aku janji nggak ada satu orang pun yang tahu masalah ini, apalagi istri kamu, Mas. Tapi tolong jangan ceraikan aku, Mas. Risma, aku nggak bisa. Oke, kalau kamu tetap mau cerain aku, mendingan aku bunuh diri aja deh, Mas ya. Aku akan bunuh diri. Udah. Kamu janji jangan ninggalin aku, Mas. Aku janji. Mas. Suster, tolong suster.
Pak, Pak Tio, maaf Pak, istri Bapak akan dioperasi sesar. Mari ikut saya Pak. Iya, Suster. Ayo Pak, Bapak suaminya kan? Bukan, Suster. Urus ibu ini biar saya telepon suaminya ya. Iya, baik Mas. Bella itu cuma anak angkat, anak pancingan. Pokoknya anak kita lahir, Bella masuk panti asuhan aja. Bella itu anakku. Sampai kapanpun, Bella itu anakku. Hubungan kita tuh hubungan yang sangat salah. Tapi kita sama-sama saling mencintai kan Mas? Dan kamu ingat, anak yang aku kandung ini adalah anak kamu Mas. Oke, setelah anak ini lahir, kita bercerai. Dan kamu nggak usah khawatir. Aku akan tanggung jawab. Terima kasih. Udah dong, nanti aku nggak bisa. Halo? Halo? Maaf Pak, sinyalnya kurang bagus. Bentar Pak. Iya Pak. Baik Pak, iya. Risma, sudah berapa kali aku bilang, kalau kamu mau telepon aku, itu SMS dulu. Kalau sudah aman, aku kabarin. Terus aja kamu kasih peraturan sama aku. Kamu aja gak pernah ada waktu Mas sama aku. Aku capek kayak gini terus. Sampai kapan aku harus nunggu kamu? Aku tuh sibuk, ngerti gak sih kamu? Udah deh, kalau aman, biar aku yang kesana. Pokoknya kalau sampai besok kamu gak kesini, aku yang akan nyamperin kamu. Risma, kamu jangan macam-macam ya. Cukup, aku capek hidup seperti ini. Aku capek jadi wanita simpanan kamu. Bahkan Intan, anak kamu sendiri, gak sempat mengenal kamu. Kamu pikir baik-baik. Baik Pak Indra, baik. Nanti akan segera saya selesaikan Pak. Iya Pak, iya. Terima kasih Pak, iya. Assalamualaikum. Mas, halo, Mas. Apaan sih ini? Mas, Ran? Ngapain Ran? Itu siapa? Simpanan kamu kan?
Ngaku. Ran, kamu jangan ngaco deh. Tadi itu Pak Indra, rekan bisnisku yang ada di Jogja. Kamu bohong. Itu bukan bisnis. Rani, Kalau kamu berani pergi dari rumah ini, berarti benar kamu punya simpanan. Kak, ambil dong kak. Aku sudah menunggu kamu. Pergi! Salah, suruh perempuan itu pergi. Perempuan apa kak? Di mana? Itu pergi! 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 Papa! Bella, Itu tadi ada perempuan, Pak! ada kok, mana sih? Itu! Mulai kumat lagi kan anehnya nih anak. Ini pasti firasat karena kamu main gila sama perempuan lain. Ada cukup. Bella, kita masuk saja yuk. Sheila main sama mama aja ya. Mau main apa sekarang? Main. Main bola. Kita main. Iya. Bella. Kenapa, nak? Pak, Hmm? ini buku apa sih? Ini buku cerita. Ayo, kalau pengen tahu ceritanya duduk sini, Papa cerita ini. Roro Jonggrang. Tersebutlah Roro Jonggrang. Putri pintar dan penuh akal yang kecantikannya begitu terkenal di seluruh bangsa. Hari itu di tengah hutan, Roro Jonggrang berperang melawan seorang raja muda dan tampan bernama Raja Warsa. Yang ternyata dia itu adalah kekasih Roro Jonggrang. Suatu hari muncullah seorang kesatria yang bernama Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso terpesona dengan kecantikan Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso ingin melamar Roro Jonggrang. Apa yang kamu lakukan? Maksud kedatanganku ke sini, aku ingin melamar kamu. Melamar aku? Kamu bersedia menjadi istriku? Ya. Aku bersedia menikah denganmu. Tapi dengan satu syarat. Bangun 1000 candi. Ku beri kau waktu 1 malam. Kalau kamu berhasil, aku akan menikah denganmu. Tapi, kalau kamu gagal, kamu harus menyerahkan mahkotamu. Baiklah.
akan kubangun 1000 candi dalam satu malam. Sebelum ayam jantan berkokok. Dan kau, Roro, akan segera menjadi istriku.